Salam saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Kiranya saudara dalam keadaan baik, dan mari hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita mengawali dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kami hidup hari ini, dan untuk itu kami tidak mau sia-siakan. Kami akan jalani hari ini dalam terang tuntunan firman-Mu. Untuk itu Tuhan tolong kami. Bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikan hikmat-Mu, berikan kerendahan hati. Biarlah firman-Mu yang terus mengubahkan hidup kami, yang terus menjadi panduan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 14. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara, ayat ini ada di bagian terakhir dari kitab Wahyu, juga bagian terakhir dari Alkitab kita. Di sini perikopnya tentang janji kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan akan datang, dia akan menjumpai orang-orang yang dibenarkan, dan dia akan membawa keselamatan kepada mereka. Dan Tuhan juga akan menjumpai orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan, dan akan membawa penghukuman bagi mereka. Dalam bagian ini saudara, kekudusan itu mendapat perhatian yang serius sekali. Saudara kalau perhatikan di ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka bukan sekedar dibenarkan, tetapi mereka juga dikuduskan. Dan Tuhan juga menghendaki agar setiap orang yang sudah diselamatkan ini hidup dalam kekudusan. Inilah tujuan Allah memilih kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, mereka dikuduskan oleh Roh Kudus. Saudara, kita ini sudah dipilih oleh Allah dari sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan menetapkan untuk menguduskan saya dan saudara. Ini juga menjadi tujuan kematian Kristus. Ya, dia ingin menjadikan umat yang kudus miliknya, saya dan saudara. Kristus begitu mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi umatnya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan dengan memandikannya dengan air dan firman. Dia telah membayar harga lunas, harga yang luar biasa mahal untuk tujuan ini. Dia rela menjadi manusia, dia rela memikul kutuk kita. Dia merintih kesakitan, mencucurkan keringat darah, dilukai, menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya untuk tujuan ini, supaya dia bisa memerdekakan kita, menjadikan kita umat yang kudus. Allah kita kudus dan dia menghendaki kita pun kudus. Ini juga menjadi tujuan Roh Kudus bagi kita. Dia tidak mungkin tinggal di dalam jiwa yang tidak dibenarkan. Jiwa yang tidak dibenarkan tidak layak untuk menjadi tempat tinggalnya. Karena itu Roh Kudus mengerjakan dalam diri kita, menerapkan karya penebusan Kristus, sehingga kita bisa dilayakkan, kita dikuduskan, dan dia menuntun kita untuk kita terus hidup dalam kebenaran dan hidup terus dalam proses pengudusan sampai Tuhan menjemput kita. Saudara, Roh Kudus yang kemudian mengubahkan hati kita, mengubahkan kecenderungan hati kita yang condong kepada dosa. Dia mengubahkan keinginan-keinginan kita untuk kita boleh terarah kepada hidup kudus bagi Tuhan. Ya, dia ingin supaya saya dan saudara hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, sekarang kita akan melihat kebahagiaan apa yang diperoleh
di ayat berikutnya, saudara, di bagian berikutnya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Yang pertama, saudara, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, mereka memperoleh hak atas pohon kehidupan. Kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak punya hak lagi atas pohon kehidupan. Tuhan menempatkan kerub dengan membawa pedang yang menyambar-nyambar, ya, untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan itu. Sepanjang segala abad manusia terus berusaha untuk mendapatkan jalan masuk ke sana. Tetapi semuanya sia-sia. Manusia berusaha mungkin dengan merangkak, melewati semak belukar, melalui jalan setapak. Mungkin dia coba menerobos kegelapan malam hari atau pagi-pagi buta. Tapi sebelum semuanya itu menjadi sia-sia, usaha apapun yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Karena Tuhan menjaga, menghalangi setiap jalan masuk menuju ke sana. Tapi puji Tuhan, tidak semua jalan tertutup, saudara. Allah sudah membuka jalan bagi kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah kebahagiaan kita. Kebahagiaan Tuhan memberikan hak kita atas pohon kehidupan. Ada jalan menuju ke sana. Kebahagiaan yang kedua adalah orang percaya juga beroleh masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Sekarang ini kita sedang dalam perjalanan menuju kota surgawi, Yerusalem baru. Kita keluar dari padang gurun, situasi keadaan yang penuh dengan penderitaan dan pencobaan. Di dunia ini kita mengalami semua yang tidak enak, saudara. Kita mengalami kesusahan, mengalami aniaya, kita mengalami berbagai-bagai kesulitan dan pencobaan. Tetapi di kota surgawi nanti, semuanya itu tidak ada. Bahkan iblis sebagai tokoh yang mencobai kita, itu pun tidak ada. Kalau di dalam pergumulan kita dalam dunia ini, seringkali kita mencari Tuhan, sepertinya Tuhan susah untuk ditemui. Di dalam kota surgawi itu, kita akan setiap waktu bisa bertemu dengan Tuhan, memandang muka dengan muka. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ada damai, tidak ada lagi perang di sana, ada sukacita, ada kebahagiaan yang abadi bagi kita. Sungguh ini kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang hidup dalam pengudusan. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan ini sudah menjadi milik saudara? Jika memang iya, saudara, maka marilah kita terus hidup di dalam kekudusan. Kita sedang dalam proses untuk terus dikuduskan supaya kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Kita menjadi rela untuk menderita karena kita tahu di dunia ini cuma sementara. Kita setia kepada Tuhan. Kita setia untuk memikul salib, untuk menyangkal diri kita, untuk mengikut Dia, melakukan kehendak Allah, mentaati firman-Nya. Karena kita tahu ada upah yang jauh lebih besar dari segala pergumulan dan penderitaan kita dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati, jadilah umat yang terus hidup dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberikan kami harapan, memberitahukan masa depan kami. Kami disebut orang-orang yang berbahagia ketika kami boleh diselamatkan. Dan kami tahu Tuhan menghendaki hidup kami kudus, karena kami sudah dikuduskan dan Engkau adalah kudus. Biarlah Tuhan tolong kami, ketika kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kami harus berjuang menghadapi berbagai rintangan, berbagai cobaan. Kami rela untuk menderita karena kami tahu semua ini hanya sementara dan Tuhan menyediakan upah yang jauh lebih besar. Tuhan membuat kami
berhak atas pohon kehidupan juga masuk ke kota surgawi, berjumpa dengan Engkau, kebahagiaan yang abadi yang Tuhan karuniakan. Terpujilah namamu, berkati seluruh umatmu. Hari ini kami boleh jalani untuk hidup kudus bagi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selalu terbuka, Dia membayar harganya bagimu, darahnya sucikan putih bagaikan salju untuk Engkau. Yesus mati untuk Engkau, teman. Sungguh untuk Engkau Dia berikan segala yang Engkau butuhkan untuk Engkau. Dia berikan kasih-Nya yang indah dan yang suci. Dia tawarkan tempat perlindungan, rahmat, kemuliaan, damai dan perhentian.
suci.